warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Perkenalkan, nama saya Siti Kumairo Kadula, Sarjana Pendidikan. Hari ini kita akan belajar pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi Iman kepada Qada dan Qadar di kelas 6 SD. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Ayo kita belajar sama-sama. Adik-adik, berikut adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai pada materi kali ini. Adik-adik, coba perhatikan di sekitarmu. Beberapa di antara kita ada yang terlahir dengan warna mata yang berbeda. Ada yang berwarna coklat, ada pula dengan warna mata yang berwarna hitam. Bahkan di antara kita terdapat berbagai macam warna kulit dan bentuk rambut. Hal tersebut merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah tetapkan kepada kita. Ketentuan yang ada pada diri kita adalah ketentuan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi menjadi dua, yaitu qada dan qadar. Apakah adik-adik mengetahui apa itu qada dan qadar? Ayo kita simak materi berikut. Yang pertama, A. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada adalah ketentuan yang berasal dari Allah sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Ya, zaman azali yaitu zaman di mana sebelum terciptanya segala sesuatu termasuk manusia. Semua yang terjadi kepada manusia, baik berupa itu kematian, kelahiran, jodoh, musibah, itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut terdapat sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Ayo kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tidak ada bencana apapun yang menimpa bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid 22. Maha benar Allah yang Maha Agung. Nah, adik-adik, tadi kita telah mempelajari tentang qada beserta artinya. Sekarang kita akan mempelajari tentang qadar. Qadar adalah ketetapan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu dalam ukuran tertentu. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan dengan suatu ukuran tertentu. Contohnya, perbedaan ukuran rezeki seseorang dengan lainnya, hujan yang turun di suatu daerah, matahari yang terbit dari timur, dan lain sebagainya. Adik-adik, dengan demikian, iman kepada qada dan qadar adalah percaya atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu untuk makhluknya. Apakah kalian tahu bahwa qada dan qadar disebut juga dengan takdir? Adik-adik, terdapat dua macam takdir yang disebut dengan takdir mubram dan takdir mu'allaq. Yang pertama, takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak dan tidak bisa diubah. Contoh dari takdir mubram yaitu kelahiran, kematian, dan juga terjadinya hari kiamat dan lain sebagainya. Kemudian, takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat diubah oleh manusia dengan usaha atau ikhtiar. Nah, adik-adik, contoh dari takdir mu'allaq yaitu orang yang malas belajar akan menjadi pandai apabila ia rajin belajar. Serta orang yang kekurangan akan menjadi kaya apabila ia selalu berusaha dan bekerja keras.
Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Najm ayat 39. Ayo kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laysa lil insani illa ma syaa. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk pada bagian B, penerapan beriman kepada kada dan kadar. Beriman kepada kada dan kadar harus dibuktikan dengan perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari perilaku beriman kepada kada dan kadar adalah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha belajar dan bekerja dengan maksimal, menerima ketetapan Allah dengan hati yang ikhlas, senantiasa meningkatkan potensi yang dimiliki, dan senantiasa bersyukur terhadap semua rezeki yang diperoleh. Nah, adik-adik, itulah penerapan iman kepada kada dan kadar dalam kehidupan sehari-hari. Semoga adik-adik bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita masuk kepada bagian C, hikmah beriman kepada kada dan kadar. Beriman kepada kada dan kadar memiliki hikmah bagi kehidupan manusia. Yang pertama, menumbuhkan sifat rendah hati dan menghindari sifat sombong. Adik-adik, orang yang beriman kepada kada dan kadar akan menyadari bahwa kesuksesan dan rezeki yang dimilikinya merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan merasa sombong. Yang kedua, melatih kesabaran. Orang yang beriman kepada kada dan kadar akan tetap sabar ketika mengalami kegagalan karena meyakini bahwa semua peristiwa yang terjadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menumbuhkan sikap optimis. Beriman kepada kada dan kadar akan menumbuhkan sikap optimis dalam keseharian karena menyadari terdapat takdir yang dapat diubah sesuai usaha manusia. Yang keempat, melatih berbaik sangka atau husnuzan. Meyakini kada dan kadar dapat melatih berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua ketetapannya adalah yang terbaik bagi hambanya. Nah, apakah kalian sudah paham tentang beriman kepada kada dan kadar? Adik-adik, dapat disimpulkan bahwa beriman kepada kada dan kadar adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, termasuk nasib manusia, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Keimanan ini melatih manusia untuk bersikap optimistis, ikhlas, dan menerima takdir, serta mendorong untuk berusaha semaksimal mungkin atau berikhtiar dan berdoa sebelum berserah diri kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, seorang muslim yang beriman pada kada dan kadar akan semakin kuat imannya, lebih bersyukur saat menerima nikmat, dan lebih sabar saat menghadapi cobaan. Nah, adik-adik, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang iman kepada kada dan kadar, ayo kita kerjakan kuis berikut bersama-sama. Let's go! Sudah siap? Ayo kita mulai. Let's go! Nomor 1. Beriman kepada kada dan kadar merupakan rukun iman yang ke A5, B6, C4, D3. Jawaban yang benar adalah A5. Soal nomor 2. Kada dan kadar sering juga disebut dengan A. Rukun iman, B. Takdir, C. Takbir, D. Rukun Islam. Jawaban yang benar adalah B. Takdir. Soal nomor 3.
takdir yang dapat diubah oleh manusia adalah A. Takdir sanawi, B. Takdir mu'allaq, C. Qadar, D. Takdir mubram. Jawaban yang benar adalah D. Takdir mubram. Soal yang keempat, jika kita ingin pintar, kita harus A. Banyak makan, B. Rajin belajar, C. Rajin menabung, D. Bermalas-malasan. Jawaban yang benar adalah B. Rajin belajar. Soal yang kelima, salah satu contoh kada adalah A. Rezeki, B. Kekayaan, C. Kematian, D. Semua benar. Jawaban yang benar adalah C. Kematian. Berapa soal yang kamu jawab benar? Hebat, kamu menjawabnya dengan baik dan benar. Demikian pembelajaran kita pada materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.